usah ku takut, Allah menjagaku. 2 minggu lalu kita sudah membahas bagaimana Abraham dipanggil keluar dari negerinya, dipanggil keluar dari tempat kelahirannya, dan dipanggil keluar untuk meninggalkan seluruh sanak saudara dari rumah bapaknya. Dikatakan jelas sekali di situ, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Dan itu adalah panggilan untuk Abraham. Bukan panggilan untuk orang-orang seperti yang sekarang, oh saya harus tinggalkan sanak saudara dan sebagainya. Tapi panggilan daripada Abraham ini itu merupakan gambaran bahwa untuk berada di dalam rancangan Allah, maka orang itu harus keluar dari yang pertama, dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari segala yang terkait dengan dirinya ketika dia lahir ke dalam dunia. Dia harus keluar dari situ. Makanya kalau kita lihat ketika di perjanjian baru, Yesus selalu berkata, barang siapa tidak membenci bapak ibunya, itu bukan membenci bapak ibunya, tapi kalau dia tidak keluar dari mindset lahirianya itu, maka dia tidak layak menjadi muridku. Itu maksudnya. Banyak sekali, Paulus katakan bahwa dia telah dipilih dari kandungan ibunya, dipisahkan dari kandungan ibunya, itu bukan dipisahkan dari perutnya, waktu dia masih ada dalam perut ibunya, tapi dipisahkan dari kelahirannya. Nah, seperti kata-kata seperti itu punya histori di dalam perjanjian lama. Jadi waktu mereka bicara di dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru, bangsa Israel mengerti histori itu. Kita yang tidak mengerti karena kita tidak mengetahui background-nya. Bagi mereka itu bahasa yang umum di dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa? Karena sudah ada cerita-ceritanya di dalam nenek moyang mereka istilahnya. Pemahaman dari nenek moyang itu sudah menjadi cerita. Dan itu kita bisa lihat bagaimana Abraham disuruh pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu. Itu perjalanan orang percaya. Jadi kita keluar juga dari yang lama, dari manusia lama, dari ciptaan lama, dari yang pertama, yang kadang-kadang kita suka sebut itu, the first itu, lalu menuju kepada yang kedua, yaitu suatu tanah, suatu tempat yang tidak diketahui oleh Abraham sebelumnya. Dari negerimu yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi gitu. Jadi dia harus keluar dari yang pertama ke tempat yang akan ditunjukkan Allah kepada dia. Itu perjalanan kita juga. Kita keluar dari pertama, masuk ke dalam Kristus, ke tempat yang akan Allah tunjukkan. Jadi bukan manusia yang tunjukkan. Oh Kristus itu begini. Bukan, Allah yang akan tunjukkan. Makanya dia berikan kita Roh Kudus. Untuk menunjukkan tempat kita yang baru ini, yang kedua ini. Itu yang diberikan. Ini perjalanannya. Ini perjalanan orang yang percaya. Jadi keluar dari yang pertama, masuk ke dalam yang kedua. Karena kedua itulah Kristus realitanya. Dia akan tunjukkan itu. Disitulah akan terjadi berkat-berkat. Yesus pun begitu waktu dia datang ke dalam dunia. Dia masuk dulu di yang pertama, makanya dia lahir dari Maria. Yesus begitu, dia mengambil rupa, dia mengambil yang pertama. Dia mengambil seluruh yang lahiriah itu diambil oleh dia. Lalu dia bawa ke atas salib, lalu seluruh yang lahiriah itu diakhiri oleh Yesus. Lalu dia masuk ke dalam yang kedua, yang rohania itu. Nah dia ada di situ. Nah ini gambarannya. Abraham ini merupakan gambaran tentang perjalanan Kristus itu dan juga perjalanan orang percaya. Dipanggil keluar dan kita tahu bahwa dalam perjalanannya itu pun dia membawa sanak saudaranya, yaitu si Lot. Seperti itu kan. Lot pun ikut bersama-sama dengan mereka. Dan kita sudah lihat bahwa Allah bekerja kepada Abraham sampai dia harus mengambil keputusan untuk mengakhiri yang pertama itu betul-betul berakhir. Dan ketika dia mengambil keputusan yang pertama berakhir, baru Allah buka rancangan yang berikutnya. Maksudnya terbuka dia terhadap rancangan yang berikutnya. Di dalam perjalanan selagi masih ada Lot, Abraham masih istilahnya kiri kanan. Dia lari ke Mesir ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Ingat itu ya. Dia kembalilah kepada tanda kutipnya dunia seperti itu. Lalu ketika dia balik, Allah bilang, kamu dengan Lot itu tidak bisa lagi di satu tempat. Dalam satu tempat. Kenapa? Karena Lot ini sebenarnya adalah saudara yang harus dia tinggalkan. Tinggalkan sanak saudaramu, tapi dia membawa Lot. Dia punya kemenakan itu. Dan Allah paksa, bukan paksa, dalam satu peristiwa ketika mereka tidak lagi sejalan di dalam tanah Kanaan itu, maka terpaksa harus mengambil keputusan. Di saat itulah Abraham melihat pekerjaan Allah berikutnya.
Ketika Abraham mengambil keputusan untuk mengatakan pada Lot, Lot kamu pilih, kalau kamu ke kiri saya ke kanan. Harus ada pemisahan itu. Ketika Lot mengambil posisi, dia mengambil untuk pergi ke Sodom dan Gomora, maka Abraham dibukakan kembali satu peristiwa, yaitu ketika daging itu, ketika yang pertama itu dilepaskan, maka Allah membukakan bahwa lihat sekelilingmu. Tanah ini, lihat, itu harta kita, itu harta yang kita miliki. Kristus tanda kutipnya dibukakan kepada Abraham pada waktu itu. Dan itu terjadi kepada setiap orang yang berjalan di dalam Kristus. Jadi mereka akan dibukakan ketika memang betul-betul mau hidup di dalam roh. Nah, peristiwa berikutnya kalau kita lihat di Kejadian 14, maka kita melihat bahwa terjadi peperangan. Satu peperangan di mana raja-raja Sodom dan Gomora itu melawan Kedorlaomer beserta dengan sekutunya yang lain. Dan Raja Sodom dan Gomora ini kalah. Lalu Raja Sodom dan Gomora, kita tahu bahwa Lot itu tinggal di Sodom dan Gomora. Ada di situ, di Sodom dan Gomora. Lalu ketika mereka kalah Raja Sodom dan Gomora ini, maka seluruh harta benda mereka itu dirampas oleh Kedorlaomer itu. Dan ketika si Lot dibawa, ditangkap, maka dilaporkan kepada Abraham. Itu yang kita baca di dalam pasal 14 ini. Dan ketika Abraham tahu bahwa saudaranya ditangkap, maka dia mengumpulkan orang-orang yang ada di rumahnya. Ini Abraham ini bukan raja dalam arti pejuang, tapi lawannya adalah raja-raja, Raja Kedorlaomer. Dia mengejar musuh karena dia ingin membebaskan saudaranya. Dia ingin membebaskan saudaranya. Dan mereka mengalahkan raja yang telah mengalahkan Sodom dan Gomora itu. Dan mereka mengambil seluruhnya harta yang sudah dirampas, termasuk yang dikatakan dalam ayat 16, Lot juga saudaranya itu. Dibawa oleh ada Abraham dengan orang-orangnya. Jadi ada rampasan. Ini gambaran ketika Kristus turun ke dalam dunia. Dia berperang, tanda kutipnya, dan melalui karya salib itu, dia berkemenangan, dan dia mengambil orang yang menjadi milik kepunyaannya. Ini ceritanya panjang, dan sebenarnya intinya bukan cuma di sini. Kalau kita baca ke bawah, dan itu yang kita akan bahas panjang lebar di dalam pasal 14 ini, yaitu ketika selesai dia berperang itu, membawa harta rampasannya itu, kemudian dia bertemu dengan Melkisedek. Itu kalau kita baca dalam Kejadian 14 ya. Dia bertemu dengan Melkisedek, satu pribadi yang sangat menjadi sangat inti sebenarnya, tetapi tidak banyak dibuka dalam Alkitab. Tidak banyak sekali dibuka dalam Alkitab. Bahkan orang yang menuliskan Melkisedek itu hanya 3 pribadi. Salah satunya ya si Musa ini yang menuliskan kitab Kejadian, dan ada satu lagi di dalam Mazmur, kitab Mazmur. Itu pun cuma satu ayat. Dan yang ketiga, penulis yang ketiga adalah penulis kitab Ibrani. Nah, itu dia membukakan di Ibrani 5 dan Ibrani 7 mengenai Melkisedek ini. Melkisedek ini adalah satu pribadi yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Dia tidak pernah datangnya dari mana, nggak ketahuan, bapak ibunya siapa, itu nggak ketahuan dan sebagainya. Lalu dia datang setelah Abraham menang terhadap Kedorlaomer. Dia menang melawan itu, maka muncullah Melkisedek. Lalu ketemu dengan Abraham. Melkisedek ini membawa roti dan anggur. Dia adalah seorang raja, dan dia juga ayat yang ke-18 dari Kejadian 14 ini, juga seorang imam. Lalu Melkisedek memberkati Abraham, dan Abraham kemudian memberikan 1/10 dari semua hasil rampasannya. Ini gambaran seperti yang saya katakan tadi. Ketika Tuhan Yesus turun, dia mati di kayu salib, dia berkemenangan. Dituliskan dalam Alkitab bahwa ketika dia naik, dia membawa tawanan-tawanan. Dan dia datang kepada Bapa, mempersembahkan hasil daripada tawanan-tawanan itu. Itu sebenarnya 1/10. Persepuluhan adalah gambaran ketika dia mendapatkan hasil itu, gambarannya dia memberikan mengembalikan kepada Bapa segala hasil tawanannya. 1/10 itu gambaran daripada komplit. Angka 10 itu komplit. Genap seluruh, karena bilangan itu kan hanya dari 0 sampai 9 kan?
Hanya 10. 11 itu adalah gabungan satu-satu. Jadi kalau kita bicara gematria, angka-angka yang dipelajari oleh bangsa Israel, 10 itu merupakan hasil komplit. Jadi seperti bahwa saya memberikan persembahan saya adalah komplit dari seluruh yang saya miliki. Pengakuan kepada yang lebih tinggi, kepada Bapa. Yesus datang kepada Bapa, ini hasil saya. Yang saya sudah kerjakan, ini yang saya berikan. Itu 1/10. Dan itu kalau kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel pun 1/10 itu, atau persepuluhan itu sebenarnya seperti itu. Mempersembahkan seluruh yang mereka miliki dengan membawa 1/10-nya ke hadapan imam-imam besar itu, kepada imam besar. Kalau kita lihat di sini, Melkisedek ini seperti yang saya katakan tadi, dia adalah seorang raja dan dia adalah seorang imam. Tidak terlalu jelas kalau kita baca di dalam kitab Kejadian itu, tetapi di dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani ini menuliskan begitu hal yang dalam tentang Melkisedek ini, baik ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis pun oleh si penulis Ibrani ini pun dijabarkan. Jadi dia memiliki satu makna yang sangat dalam, siapa Melkisedek ini. Dari kata namanya saja di dalam Ibrani 7 ayat 2, jelas dikatakan bahwa namanya saja itu memiliki satu pengertian, yaitu Raja Kebenaran, ayat kedua. Menurut arti namanya, gitu ya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem. Apa itu Raja Salem? Yaitu Raja Damai Sejahtera. Sementara kalau kita baca di dalam Kejadian 14, kita pikir dia hanya Raja Salem saja. Tidak terlalu terlihat. Tapi ternyata arti kata Melkisedek itu adalah Raja Kebenaran. Ini gambaran Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri, yang adalah Raja daripada damai sejahtera itu. Jadi dia menuliskan hal ini, bahkan hal yang tidak ditulis oleh Musa di dalam Kejadian 14, juga ditulis oleh si penulis Ibrani. Dia memberikan gambaran dalam ayat yang ketiga, Ibrani 7. Bahwa Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, hari jadinya juga nggak ketahuan kapan, hidupnya itu tidak berkesudahan, sama seperti anak Allah, menjadi imam sampai selama-lamanya. Sebenarnya ini adalah satu kesimpulan yang dibuat oleh si penulis Ibrani, walaupun tidak ada di dalam Kejadian 14. Kenapa? Karena penulis Ibrani ini melihat, kenapa dia tidak ditulis bapak ibunya? Kenapa nggak ketahuan asal muasalnya? Karena itu adalah gambaran daripada Kristus. Karena kita nggak tahu Kristus itu, tiba-tiba sudah ada Kristusnya datangnya. Dan dia tidak berbapa beribu secara tanda kutipnya, Kristus itu dari manusia duniawi. Walaupun dia mengambil rupa Yesus lalu turun dan memakai Maria dan Yusuf. Tetapi asal muasalnya tidak berasal dari manusia secara jasmani. Asal muasalnya dia berasal dari Allah. Yesus atau Kristus itu tidak diciptakan. Jadi inilah gambaran yang dia memunculkan bahwa ini adalah pribadi Kristus itu sendiri. Bukan suatu istilahnya hanya sebuah cerita bahwa Abraham berperang lalu ketemu Raja Salem, lalu kasih roti dan sebagainya. Dengan kata lain, bagi penulis Ibrani dia ingin menjabarkan bahwa satu pribadi ini itu punya banyak makna. Banyak makna. Yaitu tadi sudah dikatakan dia Raja Kebenaran. Dia Raja Damai Sejahtera. Dia adalah imam besar. Ini aja udah 3. Ada damai, ada dan sebagainya. Dan kalau kita baca seluruh Alkitab, maka sebenarnya seperti yang kita katakan, Melkisedek itu, di dalam Melkisedek ini terdapat komplit gambaran Kristus. Lalu gambaran Kristus ini, yang adalah Raja dan Imam ini, itu kemudian ketika turun kepada Israel, itu dijabarkan habis-habisan. Maksud saya begini, ada satu pribadi yang Allah punya di dalam mindsetnya dia sebelum dunia diciptakan, yaitu Kristus. Lalu Kristus ini dibuat gambarannya di dunia ini Melkisedek, Raja dan Imam. Lalu Raja dan Imam ini, kan cuma satu orang kan, kemudian dijabarkan lebih luas, lebih detail. Jadi kalau kita mau tahu Raja itu apa, Imam itu apa, bacanya di Israel. Apa itu Mesias? Mesias itu artinya diurapi. Di dalam Alkitab yang punya atau posisi yang diurapi itu hanya 2 ini aja. Raja dan Imam. Jadi satu pribadi tetapi dikasih pengurapan pada mereka. Raja dan Imam. Gambarannya jelas sekali. Makanya dia adalah gambaran Kristus, Mesias itu.
Nah, kita nggak bisa lihat bagaimana raja di sini. Kenapa? Karena ya cuma ditulis dia adalah raja. Tapi bagaimana itu raja, maka kita bisa lihat di dalam Israel. Dengan kata lain, maksud saya begini. Kalau kita lihat ini adalah Melkisedek, maka Melkisedek ini satu pribadi. Lalu bagaimana Allah menjabarkan isi Melkisedek atau Kristus itu, dia jabarkan dengan menggambarkannya di bangsa Israel. Dia membuat di Israel itu ada raja-raja. Raja-raja, lalu di dalam Israel itu juga dibuatnya ada imam-imam. Imam Harun, Imam Lewi, itu dibuat begitu. Dijabarkan, sehingga orang bisa melihat peranan si raja dan peranan si imam. Jadi kalau kita hanya belajar raja-raja, bahkan kita juga mungkin nggak belajar raja-raja. Artinya kita cuma baca sejarah aja soal raja-raja. Tapi kenapa Allah bikin ada raja-raja? Kenapa Allah bikin ada imam besar? Tentu saja dia punya maksud terhadap itu. Karena dua fungsi inilah yang telah ditetapkan bahwa inilah memang pribadi Kristus yang sedang dijabarkan. Jadi di dalam bangsa Israel itu terlihat sekali di mana Allah memilih keturunan Yehuda lah yang menjadi raja. Walaupun ada keturunan yang lainnya juga. Tapi jalur yang ditentukan Allah itu keturunan Yehuda. Rajanya, di mana Allah memilih yang pertama itu dia pilih si Daud. Itu raja yang pertama dari keturunan Yehuda. Kemudian setelah Daud itu dia pilih Salomo. Daud punya banyak anak, tapi dia hanya pilih Salomo. Salomo juga ada anaknya banyak, istrinya aja banyak, apalagi anaknya. Tapi kemudian dari Salomo ini dia hanya pilih berapa orang, tapi seluruh keturunannya Yehuda. Nah, setelah Salomo itu pecah kerajaan Israel menjadi dua bagian, nanti kapan waktu kita bahas itu. Tapi keturunan Yehuda dipelihara Allah, terus sampai Yesus datang. Makanya Yesus itu datang dari keturunan Yehuda. Karena selain keturunan Yehuda, mereka sudah hilang keturunan Israelnya. Yang disebut dengan, akhirnya kalau kita baca di Perjanjian Baru, ada yang disebut dengan bangsa Samaria. Bangsa Samaria itu adalah bangsa Israel yang bukan keturunan Yehuda. Kan Israel itu ada 12 suku kan? Nah, salah satu suku dari 12 suku ini adalah Yehuda. 11 suku lainnya ini mereka bergabung menjadi bangsa Samaria. Nanti kalau kita belajar sedikit sejarahnya itu. Dan ini sudah tidak punya garis keturunan asli daripada Israel. Khususnya hanya Yehuda yang sampai kepada Yesus. Maksud saya ingin kasih lihat begini. Bahwa Allah betul-betul memelihara Yesus itu harus turun dari keturunan Yehuda. Dijaga begitu rupa. Sampai Yesus datang. Setelah Yesus datang, Israelnya dibabat habis. Tidak perlu lagi keturunan Yehuda. Kenapa? Karena sudah selesai. Tahun 70 kita tahu itu Israel dihancurkan. Tidak ada lagi Israel dalam tanda kutip. Bukan tanda kutip, nggak ada lagi Israel yang Israel Allah itu. Sudah nggak ada lagi pada waktu secara jasmani. Kedua fungsi ini, kedua Melkisedek, kemudian ada fungsi raja dan fungsi imam besar ini, kemudian ketika Yesus datang, Yesus mengumpulkan kembali semua fungsi itu dan mengakhirinya di kayu salib. Kenapa? Artinya sudah tidak perlu lagi cerita ini, saya tidak perlu lagi jabarkan ini, saya nggak perlu lagi jabarkan ini, kan sudah selesai nih. Sekarang gambaran ini, sekarang saya mau kasih pribadinya langsung di sana. Jadi dia kumpulkan semua itu ke dalam salib, lalu dia akhiri di salib, dan akhirnya muncullah Kristus itu. Kristus. Yang tadinya adalah gambaran si Melkisedek. Kristus yang ini adalah raja dan imam besar. Itu peranan. Nah, ketika Yesus datang, dia mati di kayu salib, Yesus sedang mengerjakan pekerjaan imam besar. Imam besar itu tugasnya memotong korban. Itu kan imam-imam ya, Harun. Potong korban, korbannya darahnya diambil, dibawa ke tempat Maha Kudus, ruang Maha Kudus. Itu yang dikerjakan Yesus ketika dia datang pertama kali, tanda kutipnya, ke dalam dunia. Dia mati di kayu salib, dia korbannya. Dia imam besarnya. Dia mati, dia mencurahkan darahnya, dia korbannya, darahnya sendiri, dan dia membawa darahnya ini kepada Bapa di sorga. Itu pekerjaan imam besar. Dan ketika itu sudah selesai, baru kemudian nanti diikuti oleh kerajaan. Jadi Allah perlihatkan kepada kita bahwa kerajaan itu tidak bisa ada sebelum ada tanda kutipnya imam besar. Jadi harus ada dulu peristiwa imam besar. Apa itu imam besar? Imam besar itu adalah mediator orang untuk bisa bertemu dengan Allah.
manusia untuk bisa ketemu dengan Allah, mereka harus datang kepada imam besar. Jadi harus hadir dulu imam besar ini, setelah itu baru terjadi kerajaan itu. Nah, kita akan kembali ke situ sebentar. Tapi kita lihat, bukan hanya sebagai imam besar, bukan juga hanya sebagai raja, tetapi juga dikatakan tadi dia adalah raja damai. Damai itu adalah pribadi Kristus. Damai itu bukan perasaan kita. Oh, saya rasanya damai berarti ada Yesus. Saya terima firman Tuhannya damai, oh berarti benar Tuhan Yesus. Enggak, damai itu adalah si Kristus itu sendiri. Dialah raja damai. Dia raja damainya, dia adalah damainya. Damainya. Nah, ketika Yesus datang pertama kali itu, dia tidak pernah membawa damai. Itu jelas sekali dia katakan. Karena memang tidak ada damai. Damai itu bisa terjadi kalau sudah ada salib. Sementara Kristus adalah raja damai. Gitu ya. Nah, ini diperlihatkan kepada kita waktu dia membuat gambarannya melalui Raja Daud dan Raja Salomo. Daud itu bukan raja damai. Salomo lah yang menjadi raja damai. Jadi ada dua peristiwa kalau saya kasih gambaran. Waktu Daud datang, terjadi yang paling banyak apa? Penumpahan darah. Bunuh kiri kanan, bunuh kiri kanan. Bangsa-bangsa yang tidak bersunat semua dibunuh. Itu yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia datang mengambil rupa manusia. Dia membunuh uncircumcision itu. Dia membunuh orang yang tidak bersunat. Dia membunuh daging. Makanya dia mati di kayu salib. Itu gambaran Raja Daud. Dan ketika dia bangkit, maka tidak ada lagi perang atau pedang itu. Ketika dia bangkit, maka keadaan sudah menjadi damai. Gambarannya adalah Daud dengan Salomo. Ketika Salomo memimpin, tidak ada peperangan. Kenapa? Karena semua peperangan itu sudah diselesaikan oleh Raja Daud. Daud yang berperang, Daud yang menumpahkan darah, Daud yang membunuh. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Dan ketika selesai peperangan itu Daud mati, Salomo memimpin, baru bisa ada damai. Dan di dalam keadaan damai inilah baru lahir bait Allah. Baru bisa membangun bait Allah. Di dalam damai itu tentu saja itu adalah gambaran. Nanti kita kembali lagi ke situ ya. Tapi yang jelas sudah dikatakan tadi ada beberapa istilahnya apa saya ingin kasih lihat. Beberapa profil si Melkisedek yang dibukakan, yang disebarkan, di detail-detailnya itu diterangkan di dalam bangsa Israel. Salah satunya kayak damai tadi itu. Kenapa dia raja damai? Bagaimana bentuknya? Dikasih lihat kepada Raja Daud, dikasih lihat pada Raja Salomo. Lalu kita bisa lihat realitanya bagaimana? Realitanya yaitu ketika Yesus datang, mati di kayu salib, dan ketika dia bangkit, damai itu sudah terjadi. Pemerintahan Allah sudah terjadi. Jadi kalau kerajaan Allah belum datang, tidak akan ada damai. Damai itu belum memimpin. Salomo belum memimpin. Justru karena ada kerajaan Allah itu, kerajaan Allah sudah berdiri, maka damai itu ada pada kita. Maka Paulus suka berkata begini, damai sejahtera Allah beserta dengan kamu. Jadi kalau kita berkata damai sejahtera Allah itu, bagi manusia duniawi, damai sejahtera itu rasa damai. Tapi bagi para rasul dan nabi, bagi Paulus khususnya, dia nggak bicara rasa damai, tapi Kristusnya. Jadi waktu dia berkata damai sejahtera ada padamu, dia berkata bahwa Kristus itu ada pada kita. Karena yang namanya damai, kebenaran, itu kan profilnya Kristus, bukan profilnya manusia. Dia nggak berbicara manusia yang jelas. Dan itu diberikan setelah Yesus naik ke sorga, peace itu. Tidak pernah diberikan sebelum Yesus naik ke sorga. Jadi kalau kita lihat dalam 1 Tawari 28 ayat 3, kita lihat di situ bahwa Daud tidak boleh mendirikan bait Allah. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang menumpahkan darah. Yang bisa mendirikan bait Allah nanti adalah Salomo. Itu sekali lagi gambaran bahwa ketika Kristus datang ke dalam dunia, tidak ada bait Allah di hadapan Allah. Tapi ketika dia mati, dia bangkit, baru dia mendirikan bait Allahnya yang benar. Kamulah bait Allah. Gitu kan? Terjadinya ketika dia bangkit. Sebelum dia bangkit, hanya bangunan. Bangunan itu gambaran. Jadi Allah belum memiliki tempat. Belum memiliki yang Yesus katakan begini. Serigala mempunyai liang, mempunyai tempat lah. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan. Kapan dia katakan itu? Sebelum dia mati, karena tubuhnya belum ada.
Yang ada cuma kepalanya doang. Si Kristus aja. Karena tubuh Kristus belum terbentuk, sebelum salib belum terbentuk. Jadi makanya pada saat itu dia berkata seperti itu. Tentu saja sekarang juga udah nggak berkata begitu lagi. Karena sekarang sudah ada tubuhnya untuk tempat dia meletakkan kepalanya. Kristus sudah memiliki tubuh sekarang ini. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus berkata bahwa jelas sekali waktu dia datang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Ini membuat orang heran. Bukankah Yesus Raja Damai? Tapi kok dia nggak membawa damai ke atas bumi? Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Penghukuman, kematian. Jadi bagi dunia, Allah itu punya cuma satu acara, mati. Tidak ada acara lagi yang lain. Allah hanya menentukan bahwa manusia itu harus mati. Sekali, sudah selesai. Makanya waktu Yesus datang, dia tidak membawa damai. Dia membawa pedang. Sama seperti gambaran Daud yang tadi. Ketika Daud memerintah, dia tidak membawa damai. Dia membawa pedang, kematian bagi bangsa tidak bersunat, bagi daging. Bangsa tak bersunat itu maksudnya daging. Jadi Allah tuh, Yesus itu selalu membawa pedang. Nanti setelah pedang itu berlaku, kematian itu berlaku, baru damai diberikan kepada kita. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes, dalam kitab Yohanes, ketika kita tahu peristiwa itu, ketika Yesus mau pergi ke jalan salib, mau mati, dia katakan bahwa dia akan berikan Roh Kudus, penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini kita tahu, kita familiar bahwa ketika Yesus naik ke sorga dia kasih Roh Kudus. Tapi dia katakan juga satu hal yang dia kasih, bukan hanya Roh Kudus yang diberikan kepada kita, tapi damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah, ketika membaca ayat ini kita pikir damai sejahteranya kita. Ayat ini missing sama sekali. Di dalam semua khotbah yang saya dengar, ini nggak pernah disinggung bahwa ini adalah pribadi Kristus itu sendiri. Tapi ini diberikan ketika Roh Kudus diturun, ketika sudah salib. Baru dia katakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kalau kita pikir damai sejahtera itu damai sejahtera manusia, kita bisa buktikan ketika Yesus disalib, murid-muridnya ketakutan. Bukan sejahtera manusia. Malah mereka ketakutan, gemetar. Kalau dia tinggalkan damai sejahteranya kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya nggak perlu ketakutan. Tapi ketika turun Roh Kudus, itu nggak ada takut-takutnya mereka beritakan firman. Jadi kenapa? Karena damai sejahtera Allah itu menguasai mereka. Itu yang dimaksud dengan damai sejahtera. Dia adalah Raja Damai itu. Dia kebenaran itu, dia adalah Raja Damai. Jadi ini pribadi Kristus. Damai itu bukan sekali lagi saya katakan, bukan damainya manusia. Tapi damai Allah yang diberikan kepadamu, tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia, tetapi diberikan oleh Allah. Nah, sekarang kita bahas mengenai imam besar. Imam besar itu punya fungsi, sekali lagi tadi kita katakan, bahwa mereka memiliki fungsi sebagai yang menjembatani manusia dengan Allah. Hubungan antara manusia dengan Allah. Relationship antara manusia dengan Allah. Dan itu yang diambil oleh Yesus. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia menjadi anak yang taat kepada Bapa. Dan ketika dia bangkit, maka dia menjadi anak yang bangkit. Manusia yang bangkit itu. Dia membawa kita ke dalam relationship-nya. Karena dia sudah mengerjakan pekerjaan imam besarnya. Jadi dia membawa hubungan itu ke dalam dirinya. Sehingga di dalam diri Kristus itu, di dalam Kristus itu, kita bisa bertemu dengan Bapa. Mediator itu bukan di tengah gitu ya. Kadang-kala orang suka berdoa, kan suka berpikir bahwa Yesus itu yang meneruskan permintaan kita kepada Bapa. Karena dia menjadi mediator. Jadi apa-apa berdoa kepada Yesus. Itu di dalam ajaran para pendoa-pendoa syafaat itu kuat sekali. Gitu kan? Sehingga nanti Yesus akan berdoa kepada Bapa. Karena pemahaman mediatornya itu adalah pemahaman kita dengan Bapa itu terpisah. Ada Yesus di tengahnya. Tapi apa yang diperlihatkan kepada kita tidak demikian. Mediator itu adalah sebuah media di mana kita dengan Bapa di dalamnya. Itu Kristus, menjadi satu. Kalau yang tadi kan kita dengan Bapa terpisah, berarti ada 3 pribadi yang terpisah. Kita, Yesus, lalu Bapa.
Tetapi Yesus selalu katakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku di dalam Bapa. Jadi satu kesatuan. Nah, ini peranan daripada imam besar. Maksud saya begini, ketika Yesus turun ke dalam dunia mengambil tugas imam besar, kita pikir dia hanya membawa tugas untuk menebus dosa kita. Tidak. Tapi dia membawa kita, karena kita di dalam dia, mati bersama-sama dengan dia di kayu salib, lalu dia membawa kita bersama-sama masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Imam besar Israel itu, ketika mereka bertugas, mereka punya baju. Baju efod ya namanya ya. Baju. Pokoknya begini maksud saya, kalau kita buka Exodus itu, ke kitab Keluaran, itu banyak sekali tugas-tugas atau gambaran imam besar. Di bajunya itu banyak perintilan-perintilannya. Itu semua punya makna. Itu semua punya makna Kristus. Nah, imam besar ini punya satu yang namanya di dada. Kayak lempengan begitu. Di dada ini terdapat 12 batu. Mewakili 12 suku bangsa Israel. Nah, apa maksudnya? 12 suku ini, kalau dia masuk ke dalam ruang Maha Suci, sama dengan si imam besar ini membawa ke 12 suku itu juga masuk ke dalam ruang Maha Suci. Itu maksudnya, gambaran itu. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia, dan dia mati, maka dia membawa masuk seluruh orang percaya. Karena 12 suku itu gambaran orang percaya. Dia membawa seluruh orang percaya masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Bisa nangkap maksud saya? Sehingga di mana aku berada, kamu juga. Itu ayatnya. Gambarannya banyak. Gambarannya tadi. Nah, problemnya adalah Yesus setelah masuk ruang Maha Kudus tidak pernah lagi kembali keluar. Bagaimana mungkin kita yang di luar menunggu dia datang kembali? Nggak mungkin. Gambarannya jelas sekali. Bahwa ketika dia sudah mati, dia masuk bertemu dengan Bapa di ruang Maha Kudus, membawa kita yang percaya masuk ruang kudus, dia tidak pernah keluar kembali. Kalau sebelumnya, lalu di sini ada, ini kalau kita bicara Bait Allah Tabernakel zaman Musa ya. Di sini ada mezbah. Ini ada kolam pembasuhan. Lalu ini ada ruang suci. Dan ini ruang Maha Suci. Nanti kalau kita masuk ke kitab Keluaran, ini mungkin lebih banyak kita singgung. Apa itu mezbah, pembasuhan, ini kenapa, kita mungkin akan singgung banyak kita. Nah, ini semua ditutup. Karena semua, di sini ada tiang, di sini ada tiang, pintu, di sini ada pintu, di sini ada tiang. Semua punya makna Kristus. Sampai istilahnya pasaknya itu Kristus juga. Tidak ada yang tidak punya makna Kristus ini. Tidak boleh orang masuk ke ruangan ini. Karena ini sebenarnya rancangan Allah. Ini tabernakel, kamu lihat betul apa yang kamu lihat di sorga, buat persis sama seperti itu. Yang ada di sorga pada waktu itu adalah rancangan Allah. Rancangan Allah Kristus. Bukan tenda yang ada di sana, tapi dikasih lihatnya seperti itu. Lalu diperagakan di dunia. Orang hanya bisa masuk ke sini, aksesnya. Membawa korban dirinya sendiri, masuk ke sini. Orang-orang, manusia. Masuk lewat pintu ini, untuk dibakar, dipotong, dihabiskan di sini. Orang hanya bisa sampai ke sini. Yang Yesus lakukan, karena dia Allah, pada mulanya dia adalah Allah, dia keluar dari sini. Allah adanya di sini. Di tempat tabut perjanjian ini. Allah hadir di sini. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia mengambil rupa. Yesus lakukan adalah dia keluar dari Bapa. Sebenarnya bukan keluar gini, saya gambarkan begini aja. Dia keluar dari Bapa. Dia pergi ke sini. Dia turun ke dalam dunia mengambil rupa manusia menjadi korban. Dibakar. Yesusnya, dia mengambil rupa, dia sendiri. Dia membawa darahnya karena dia adalah imam besar, kembali kepada Bapa. Tapi waktu dia kembali, dia sudah pakai yang plate itu, 12. Lalu dia kembali, dia masuk ke sini. Makanya waktu dia masuk ke sini, ini sobek. Tidak ada lagi pembatasan ini, karena ini punya makna dua ini, nanti kita bahas kapan waktu. Dan dia masuk ke dalam, kembali ke sorga. Dia tidak pernah lagi balik ke sini. Ini gambaran kematian dalam dunia. Dengan kata lain, dia tidak akan lagi datang ke dalam
dunia. Karena ini salib kan, dia mati salib. Sekali dia masuk dan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Bapa. Kenapa? Karena dia nggak perlu jemput kita. Kenapa dia nggak perlu jemput kita? Karena dia bawa di sini. Di plat. Waktu dia mati, dia kembali. Itu Ibrani yang tulis. Ibrani 10 apa Ibrani 9. Jelas sekali itu. Buat apa kalau dia bawa? Masalahnya orang nggak ngerti itu. Bahwa dia punya 12 suku di sini. Dia punya orang percaya, si imam besar itu. Jadi waktu dia mati, dia menjadi imam besar. Dia membawa itu, 12 suku itu. Loh terus masa dia nggak tinggalin kita? Dia nggak tinggalin kita. Dia bawa. Aku mati, aku akan kembali. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Makanya waktu dia mati korban, sekarang dia harus bawa kembali. Jadi kita bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Bapa di sorga. Sorga itu di sini. Ini gambaran sorga. Sebenarnya kalau kita bahas Wahyu, kelihatan di sorga itu seperti itu posisinya. Dua imam-imam beberapa tua-tua itu kumpul tuh tanda kutipnya mirip seperti gambaran yang di dalam ruang maha suci itu. Oke, jadi ini adalah tugas daripada Kristus. Jadi dia menjadi mediator dan ditetapkan bahwa dia adalah anak yang kuperanakan dan dia adalah yang menjadi imam besar nantinya untuk menjadi imam besar menurut model. Peraturan itu model ya. Peraturan itu bahasa Inggrisnya dia menurut order. Tata atau model seperti apa yang ada di Melkisedek. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana Melkisedek itu. Melkisedek itu adalah imam besar dan juga raja. Dan Yesus adalah yang nanti akan menjadi imam besar itu seperti apa yang ada di dalam Melkisedek. Jadi kata peraturan Melkisedek itu bukan berarti Melkisedek itu punya tata cara seperti hukum Taurat. Ada hukum-hukum begini. Oh, Melkisedek kan ada ininya. Persepuluhan itu kan Melkisedek punya peraturan. Nggak ada peraturan Melkisedek tentang persepuluhan. Melkisedek itu adalah pribadi Kristus yang diperagakan. Nanti kita bahas sedikit sebentar kalau di dalam diskusi kita bisa bahas soal Melkisedek punya persepuluhan yang ada di dalam Melkisedek. Nah, sehingga waktu imam besar diberikan dahulu, waktu di zaman ini, belum komplit. Kenapa? Karena mereka masih menantikan imam besar menurut Melkisedek. Ini sudah dinubuatkan. Sejak Harun menjadi imam besar, sejak zaman bangsa Israel punya imam besar Harun, sudah dinubuatkan bahwa akan datang seorang menjadi imam besar, bukan menurut aturan, bukan menurut model Harun. Tapi dia menurut aturan atau model daripada Melkisedek, yaitu dia adalah raja damai, dia adalah kebenaran, dia adalah imam besar, dia adalah raja dan seterusnya. Dan dia ini yang akan juga mempersembahkan, dia ini juga yang akan menerima persepuluhan itu. Ada gambaran persepuluhan di situ. Lalu Abraham memberikan 1/10 kepadanya, dia yang menerima persepuluhan itu. Jadi masih perlu dikatakan di sini. Kenapa? Karena imamat Lewi atau Harun itu tidak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena dia hanya gambaran. Kalau dia benar-benar realita yang sempurna yang kita perlu ikuti sampai sekarang termasuk hukum Taurat, maka dia tidak perlu lagi dihilangkan. Tapi karena dia adalah gambaran, maka dikatakan tidak sempurna. Andai kata oleh imamat Lewi tercapai kesempurnaan, kenapa masih perlu lagi menunggu imam besar yang ditetapkan menurut peraturan Melkisedek? Kalau sudah sempurna, ternyata di situ dibukakan imamat Harun itu tidak sempurna sehingga perlu satu imamat yang sebenarnya itu dihadirkan di situ untuk datang ke dalam dunia ini. Jadi tidak perlu lagi kita mengikuti peraturan hukum Taurat. Kenapa? Karena sudah ada yang realitanya si Kristus itu. Nah, di situ diberikan persepuluhan, persembahan persepuluhan. Sekali lagi pernah kita bahas ya dulu ya, sempat ya, persepuluhan. Atau belum ya? Belum ya? Jadi persepuluhan itu sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang Abraham peragakan di situ, dia membawa yang tadi saya katakan itu, persembahan kembali kepada Bapa atas tawanan-tawanan yang telah
tangkapnya itu, hasil kemenangannya itu yang dibawa. Jadi persembahan itu, pertumbuhan itu, hasil daripada yang Allah berikan kepada dia, itu dikembalikan kepada Allah. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan 1/10 itu. Makanya kalau bangsa Israel mempersembahkan 1/10, yaitu karena hasil, dari hasil tanah, hasil ternak, dari hasil, pokoknya hasil itu artinya perkembangan kan yang dia terima. Karena apa? Kenapa itu berhasil? Karena Allah memberkati. Jadi Allah memberkati dan kita mengembalikan kepada Allah. Itu gambaran persepuluhannya. Bukan bicara soal uang, nggak bicara soal uang. Dia berbicara tentang, ini loh Allah yang kasih kamu ini, itu kembalikan pada Allah. Begitu ya, gambaran. Itu sebenarnya gambaran Kristus yang mengembalikan hasil dia punya, hasil dari punya pekerjaan itu. Itu bukan soal kita. Bukan soal manusia yang harus melakukannya. Karena seperti yang saya katakan tadi, seluruh isi Alkitab tidak pernah berbicara soal manusia. Jadi 1/10 itu pun itu bicara soal Kristus. Persembahan sulung itu pun bicara soal Kristus. Seluruh isi hukum Taurat itu seluruhnya bicara Kristus. Hanya ada kegiatan-kegiatan mereka yang kayak kasih persembahan sulung. Tapi waktu dikasih persembahan sulung itu Kristus. Sama seperti yang saya tadi bilang di sini. Ini jangankan tiangnya, pasak yang paku kecilnya juga itu Kristus. Tali-tali yang ada di sini itu gambarannya Kristus. Tenda ini itu ada 7 kurang lebih. 7 apa 5 itu. Lapisan kulit lumba-lumba, kulit apa. Itu untuk menutupi menjadi atapnya tuh. Kalau kita kali ya itu gambaran Kristus semua. Jadi tidak ada yang bukan Kristus, termasuk hukum Tauratnya. Jadi 1/10 itu pun, sekali lagi, itu bukan urusan manusia. Tetapi ingin memperlihatkan bahwa Kristus itu akan mengembalikan hasil yang dia dapatkan dari apa yang sudah dia kerjakan itu. Mengembalikannya kepada Allah. Nah, inilah relationship itu. Bahwa kita pun sebagai tubuh Kristus, karena kita adalah Kristus, tanda kutipnya, karena kita dalam Kristus, kita pun diharapkan, kenapa kita ditaruh di dalam Kristus, supaya nanti kita juga memiliki Kristus itu. Bagaimana Kristus itu? Yaitu orang yang mengembalikan apa yang dia terima, dikembalikan kepada Bapa. Itu persepuluhan. Saya nggak ngomong uang. Kalau buahnya Kristus, maka yang dikembalikan adalah Kristus, bukan uang. 1/10 itu tidak bicara uang. 1/10 itu bicara Kristus. Tapi apa sih Kristusnya? Yaitu yang kita dapat hasil dari Kristus, kita kembalikan kepada Bapa. Itu dia 1/10. Jadi kita harus kembalikan dulu makna seluruh Alkitab itu Kristus. Kita harus kembalikan dulu ke situ. Kalau enggak, kita akan bilang seluruh Alkitab itu kita. Kita yang harus melakukan, kita yang harus kerjakan, kita. Semuanya kita. Tapi waktu kita kembalikan kepada Kristus, maka kita akan lihat betul-betul bahwa ya itu Kristus. Buah sulung itu Kristus. Dialah anak sulung, anak tunggal Bapa. Dialah buah sulung. Dialah yang bangkit pertama kali dari antara orang mati. Dialah yang sulung dari antara saudaranya. Siapa itu saudaranya? Mereka yang juga bangkit di dalam dia, itu saudaranya. Jadi dia yang pertama kali itu sulung. Itu Kristus. Buah sulung itu bukan duit. Buah sulung itu bukan uang. Zaman dulu mereka harus memberikan buah sulung adalah hasil pertama dari panenan mereka. Hasil, jadi katakan selalu hasil. Nah, kita bisa lihat itu nanti sebentar kita bisa lihat bahwa itulah yang dicari oleh Allah. Artinya begini, Abraham ketemu dengan Melkisedek, maka Abraham mempersembahkan 1/10. Gambaran Kristus itu. Ada gambaran, ada pemberian. Itulah relationship yang ada di dalam Bapa dengan anak itu. Jadi kalau kita kembali ke sini. Yang kedua adalah setelah adanya hubungan itu, setelah adanya imamat itu, adanya Kristus yang dinyatakan itu, barulah kemudian terjadi pembentukan raja kepada bangsa Israel ya. Jadi kita lihat di sini dalam Ibrani 7 ayat 1, Ibrani 7 ayat 1 dikatakan di situ sebab Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah. Jadi dia adalah raja dan dia juga ada imam. Yesus sejak dia lahir dalam dunia ini sudah dikatakan bahwa dia akan disebut dalam Lukas 1 ayat 32.
sebagai anak Allah yang maha tinggi dan akan menjadi raja atas keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia adalah imam besar, ini memperlihatkan Yesus adalah pemenuhan daripada Melkisedek itu. Dia adalah imam besar dan dia juga adalah raja itu sendiri. Nah, kita bisa lihat perjalanannya itu ketika kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Perhatikan di sini, kita sudah sering bahas ini. Ketika bangsa Israel keluar, mereka tidak langsung dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Raja tidak pernah diperkenalkan terlebih dahulu pada mereka. Tapi mereka harus masuk dulu ke dalam padang gurun. Di sini mereka diberikan imam besar, pekerjaan Allah. Kristus, pengenalan akan Kristus. Kristus dinyatakan kepada mereka. Di sini, Kristus yang dinyatakan itu mendapatkan hasil di tanah perjanjian. Kristus yang dinyatakan pada mereka itulah yang memerintah di tanah perjanjian. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa tanah perjanjian itu adalah hasil tuaian daripada apa yang didapatkan di dalam tanah di padang gurun ini. Baru munculnya kerajaan. Jadi apa yang disebut dengan kerajaan Allah itu sebenarnya sederhana. Kerajaan Allah itu adalah tuaian Kristus. Tuaian. Kenapa? Karena sudah diperkenalkan terlebih dahulu tabernakelnya, Kristusnya, lalu hasilnya ada di dalam perjanjian, di tanah perjanjian. Kalau kita lihat di dalam sini, Mesir itu adalah merupakan kematian di mana kita berasal, lalu diberikan yang namanya what, apa? Apa sih kehendak Allah? Apa sih yang menjadi Allah punya tujuan bahwa saya dikeluarkan dari Mesir? Apa? Apa itu? Dikasih Kristusnya di sini. Allah nggak kasih raja di sini. Seharusnya kalau menurut pemahaman manusia ketika keluar dari Mesir, harusnya Israel bikin raja untuk memerintah Israel. Allah nggak kasih raja, Allah kasih Kristus. Jadi ada what, apa? Apa tujuannya kenapa saya dikeluarkan dari dunia? Supaya saya mengenal Kristus. Supaya saya tahu Kristus. Tapi kalau saya tahu Kristus, saya betul-betul mengetahui Kristus, tapi saya nggak tahu mengapa Kristus dikasih kepada saya, maka Kristus ini tidak akan berkuasa kepada saya. Itulah sebabnya ada langkah yang kedua yang mereka harus lalui, yaitu Sungai Yordan. Kenapa? Karena tanah Kanaan itu merupakan tujuannya, merupakan why. Mengapa Allah memberikan Kristus kepada kita? Supaya apa? Supaya Allah mendapatkan tuaiannya di sini. Kristusnya dinyatakan di sini. Itu yang kita bisa lihat juga di dalam Yohanes 15. Dikatakan jelas di situ kan, kita sudah sering bahas itu. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Kalau rantingnya tidak berbuah, maka dipotong. Kenapa dipotong? Kalau rantingnya berbuah, maka dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Tujuan cuma satu. Bapa pengusaha mencari buah. Mencari tuaian. Kenapa saya dibawa keluar dari Mesir? Cuma satu. Bapak ingin saya menuai. Bapaknya menuai. Saya ingin menuai di tanah sini. Kalau saya tidak menuai buah di sini, walaupun saya bersihkan, walaupun saya tanam Kristus di dalamnya, maka saya potong. Tanda kutipnya. Mereka pun dibinasakan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Banyak bangsa Israel dibinasakan ketika masuk tanah Kanaan. Bahkan bukan cuma dibinasakan bangsa Israel, mereka dibawa ke pembuangan. Kita tahu cerita itu kan? Dibawa ke pembuangan, dibinasakan sekian banyak. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, 11 suku tidak ketahuan lagi keturunannya. Hanya satu suku yang dipelihara Allah, Yehuda itu. Padahal mereka ada di tanah Kanaan. Mereka ada di tanah Kanaan sini. Kenapa itu terjadi? Karena Allah memotong. Karena Allah membinasakan mereka. Itu gambarannya. Jadi, kalau kita lihat gambaran-gambaran ini, Melkisedek ini dikasih lihat Kristus begitu. Bahwa Kristus diberikan kepada kita dengan satu tujuan, buah. Tuaian. 1/10 itu tuaian, persembahan 1/10. Kenapa? Karena Kristus akan membawa persembahan itu kepada Bapa. Dia mempersembahkan 1/10 itu. Tuaian, sekali lagi, yang ditunggu oleh pengusaha, siapapun jadi pengusaha baik di sorga maupun di dunia juga begitu. Selalu yang dicari adalah hasilnya.
hasilnya. Kita invest usaha, kita maunya hasil. Bapa di sorga juga begitu. Diberikan Kristus, dia mengharapkan Kristus. Dia mengharapkan Kristus. Dan tadi dikatakan dengan jelas sekali dalam Yohanes 15 itu, bahwa dengan demikian Bapakku dipermuliakan kalau kamu berbuah banyak. Bapa dipermuliakan. Artinya kemuliaan Allah dinyatakan pada kita kalau kita berbuah banyak. Kemuliaan Allah tidak dinyatakan pada dunia atau pada kita kalau kita tidak berbuah. Karena tidak kelihatan Kristusnya, tidak kelihatan Kristusnya. Dan bukan hanya kita juga ingin melihat Kristus dari orang lain, Bapa di sorga terutama ingin melihat Kristus. Karena memang seluruhnya hanya menjadi tujuan Bapa sejak dari sebelum dunia diciptakan. Amin.